Saya ini menyampaikan dari sumbernya. Jadi saya tukang menyampaikan sama macam kamu Rangga. Jadi saya pun jadi pendengar, saya juga jadi menyampaikan apa yang saya dapat dari sumbernya. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan tentang penyembuhan batin. Kenapa kita mesti tahu apa yang disampaikan pagi ini. Pasal petang nanti kita akan mengadakan kira macam service lah, di mana penyembuhan itu akan dilakukan petang nanti pukul 1. Jadi pagi ini kita mau tahu apa barang ini, kenapa harus kita sembuh. Kita lihat gambar sana. Dapat kamu menangkap kenapa? Semuanya tidak gembira. Ada kita pernah mengalami barang semuanya. Inilah perkara yang saya mau cakap pagi ini, supaya apabila barang sebenarnya dapat kita sembuhkan, kita akan boleh merasa tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Kita bercerita tentang apa luka batin itu. Luka batin. Kes pertama, kisah sepasang suami istri sudah tua, macam saya, dan beranak bercucu. Dalam pelayanan mereka nampak rapat dan rukun. Orang gereja rapat. Suatu hari si suami sakit dan ditahan di hospital. Kawan melawat lalu bertanya, mana istrimu? Karena biasa kalau kita kena tahanan, katakan orang gereja akan datang melawat kita. Jadi kita seorang sana di gereja di katil, orang mesti tanya, mana binimu? Dia tidak dapat berkata apa-apa, lalu dia menangis. Dia berkata, kami sudah lama berpisah. Mereka berpura-pura akrab dalam pelayanan, tutup malu. Artinya, dua-dua ke gereja juga, melayan sama-sama ke gereja dan nampak. Bercakap juga, biasa. Oke, sama-sama ke gereja. Kedua-duanya memendam luka hati yang parah. Luka hati itu atau trauma telah diartikan sebagai luka batin. Badan si heart, tapi dalam luka. Itu luka batin, bukan luka badan, luka batin namanya. Kenapa? Latar belakang dua orang yang lain. Istrinya nih orang yang cukup menderita. Dari kecil dia sudah jenis orang aneh. Kalau ibu bapak cakap macam mana? Paloi kau babi. Itu biasa bagi yang perempuan nih, bininya. Yang laki-laki mama boy. Sini. Ya. Bila dorang kawin, inilah terjadi. Karena ada luka batin di sana. Kamu coba, mungkin ada
Macam mana? Ini lagi orang tua macam saya juga nih. Dalam sisi doa dan pengampunan di rumah sakit, ini bukan di negeri ini lah. Di negeri itu di rumah sakit, orang mengadakan negeri Kristen lah, ada preoba dan sebagainya kan. Dia diajak mengampuni kepada siapa yang paling dia benci. Mungkin semalam sudah kamu ada mengalami barang ini kan ada. Siapa yang paling kamu benci? Jawab waktu di preoba satu tahun ini, coba mungkin orang cakap ya brother, siapa yang kau paling benci? Lama yang jawab, ya berulang. Jadi ya, sudah disebut siapa yang paling kau benci? Dia terus berubah, ya macam kan marah. Tiba-tiba yang memakan marah, Bapak. Tiap kali orang cakap pasal Bapak, dia akan marah tuh, tapi sifat dalam hati. Kalau yang melihat orang melihat orang anak sama Bapak, dia tidak ada pernah macam itu. Bapak pegang tangannya tidak ada pernah. Sebab itu dia bila sebut siapa yang ia benci, Bapak. Kenapa? Zaman kanak-kanaknya ia didera, diikat pada pohon kayu. Walaupun bapaknya sudah lama meninggal, sudah tahun 70 umurnya, kalau bapaknya hidup pun sudah lama, sudah parah. Oke. Tapi dia masih ingat di rumah marah, menyimpan luka batin, dendam di hati, ingatan didera sejak kecil. Orang macam mana, orang macam mana? Bila di rumah ya marah-marah saja. Tidak ada aman di rumah, lalu yang marah-marah, tidak dapat sedikit. Yang lebih suka cuma diam di rumah, ada bini, ada anak, masing-masing dengan hidupnya sendiri. Pasal kenapa? Dorang bininya hidupnya cuma anak hidup cuma pasal bapaknya ini tadi. Tidak dapat sedikit, salah sedikit marah. Cakap mendapat daya halus, marah. Oke? Waktu kecil didera, tangan yang besar itu memikang kecil. Kalau kita mabuk, kes ketiga, pengalaman pahit karena kebalangan. Ia nih menumpang kereta, terlibat dalam kebalangan sebab turun bukit, cedera karena jatuh orang gaung, berobat di hospital, lama kelamaan dia sembuh. Tapi setiap kali turun bukit, dia merasa takut dan ngeri, tidak dapat melupakan peristiwa itu, luka batin. Bila diubat, cedera itu baik, sembuh. Tapi yang tidak sembuh itu luka batin, bukan luka badan, luka batin, ngeri. Tiap kali hal itu dia takut. Jadi sepanjang hidupnya kalau tidak diubat, tiap kali naik turun bukit dia bukan masalahnya pun takut. Dia ingat barang itu karena dia pernah mengalami macam ini. Serupa aja kita, macam katakan kita di sungai, lalu kita jatuh, ada buaya mau bubut kita, buaya betul kita struggle, dia orang putih struggle mau naik ke tambeng, ya dapat naik ke tambeng. Tiap coba dia luka batin, tiap kali ke sungai ya takut tuh, karena pengalamannya dibubut oleh buaya, luka batin. Luka batin boleh terjadi pada anak-anak, orang dewasa, orang yang sudah berkahwin.
Kenapa orang pakar-pakar ya selalu bercakap tentang kanak-kanak yang luka batin kanak-kanak ini? Kalau yang luka batin, dia membentuk pribadi sudah besar. Kalau kita melihat kita di sini keadaan kita ini, seorang-seorang dah sama, ya suka senyum-senyum. Ada orang tidak berani dekat. Ya orang yang bermasalah kadang-kadang, dia tidak berani mengangkat kita, tapi orang mengangkat kita. Dia lebih suka mendiri saja, lihat saja macam itu. Mesti ada pengalaman waktu kecil. Sudah besar ya ikut-ikut dah. Luka batin itu dibawanya sampai ya besar, itu masalahnya. Sebab itu orang, siapa mau sharing di depan? Kenapa tuh? Orang dipanggil, siapa yang ada mau ke depan? Kau belum sedia. Kecilnya, waktu kecil, kau masuk waktu kecil lah. Jadi dia dari baju kau bida. Oh ini tuh kaki tuh sekarang kuris dipermalukan, sudah basah dia tuh. Satu daripadanya lah, bukan matut. Adalah hal lain lagi lah sebab matut. Jadi kebanyakan kita matut dibandingkan orang putih. Orang putih, kau ingat itu siapa tuh? Mustahab sama budak-budak atau how old are you? Ini cakap. How old is your brother? 36, 26. Jadi dia cakap, my brother, how old are you, Ruben? Macam itu. Dia ketika, tapi orang ketawa. Kenapa orang anak itu pintar? Dari kecilnya dia tidak pernah mengalami barang macam itu. Bukan macam kita nih. Selalu orang kita nih, cuman nih, kalau kita sambil cerita, jangan di sini. Kacau orang tua, sana kamu, sana. Jangan cakap sini, sana. Anak itu sudah itu dia tidak berani menyoal, tapi di sekolah saja. Ini boleh nanya, any of you don't understand? Ada kamu yang tidak paham? Sebenarnya tidak paham, tapi dia tidak berani begini, karena dari kecilnya macam itu. Banyak pasangan suami istri menutup luka batinnya dengan hidup bersendiwara. Kelihatan rukun tapi menyimpan luka batin yang mendalam. Eksen depan orang satukan, ya karena biasa. Tapi di belakangnya berasap-asap tuh. Menyimpan sesuatu. Di sana, bila kita melupakan pengalaman itu, maka pengalaman itu semuanya masuk ke dalam alam bawah sadar dan terus mempengaruhi kita. Artinya, pengalaman kita dulu itu kan, oleh karena kita sudah besar, sebenarnya bukan lupa, tapi kita tidak ingat lagi, tidak kita peduli. Dia masuk ke bawah 90% alam bawah sadar. Artinya kita tidak ingat lagi itu. Tapi pengaruhnya ada. Yang kita ingat ialah kita ingat ya saya jatuh, jadi saya ingat. Tapi contohnya tadi orang itu eksiden, dia tidak ingat. Waktu yang turun bukit tidak ingat. Tapi apabila sampai ke bukit, turun bukit, tiap kali turun bukit, dia ingat tuh. Itulah 90%. Sepanjang masa dalam hidupnya sehari-hari, dia tidak ingat. Karena itu di bawah alam sadarnya. Oke? Di bawah alam sadarnya. Cuma 10% saja. Bayangkan, sedikit saja kita tahu, yang lain itu kita tidak tahu. Masuk di bawah alam sadar kita.
Jadi jangan heran kalau orang macam itu, kita sendiri macam itu, jangan heran. Itulah namanya kita tidak tahu, kecuali waktu kita nampak atau kita ke tempat itu baru kita ingat. Sebab itu petang nanti pukul 1, apabila saya mendoakan, saya akan membawa kamu ke di mana detik-detik yang kamu akan mengalami barang kejadian macam itu. Walaupun tidak 100% berkenaan dengan kamu, tapi kamu boleh bayangkan kamu pasal petang nanti saya akan kembalikan ingatan kamu dulu itu ke sekarang. Petang nanti. Harus kita paham. Di dalam Alkitab kita dibagi pada 2. Satu, tubuh alamiah, 2, tubuh rohani. Oke. Tubuh kita kalau luka dapat disembuh. Kita obat-obat. Ia sembuh, tapi luka batin itu masih ada di sana. Jadi luka batin sama luka rohani dan luka di tubuh tidak dapat dipisahkan. Oke. Jadi kalau jangan heran kalau orang itu luka eksiden tadi kan, tapi batinnya terluka masih ada. Jadi ada hubungan antara tubuh dan roh. Ini tidak payah saya ceritakan kamu lah bahwa tubuh kita ini diambil dari dicipta dari debu tanah, sedangkan roh kita itu dari napas hidup yang berasal dari Allah, roh. Jadi saya tidak payah terangkan lebih lanjut, itu kamu sudah tahu. Saya cakap tadi gambar yang mula saya tunjukkan kepada kamu. Kenapa perlu dipulihkan? Ya, itu tidak berapa nampak di atas, saudara. Tidak nampak. Di atas itu rohani. Pasal kalanya, rohani artinya tidak dapat mengalami kasih dan pengampunan Allah. Kita tidak mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Oke, sebab itu kalau waktu kita belajar RCIA, lalu datang aku aku mau baptize. Oke, mau baptize. Sudah dibaptize setahun 2 tahun, kadang-kadang lama-lama hilang. Lama ini ada sembahyang, hilang. Karena apa? Ia ikut-ikutan saja karena kawan bawa ia masuk Kristen. Ikut-ikutan karena tidak mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, tidak paham dan tidak merasa. Kenapa tidak merasa? Karena penyakit rohani. Apa penyakit rohaninya? Luka batin. Mental. Nomor 2, mental, mengalami stres, bahkan depresi. Sikit marah. Minum pagi, cerita atau kata-kata lama-lama marah, berkelahi karena cerita atau lama-lama sudah mau makan orang. Roti sudah habis, makan orang lagi. Macam itu. Itulah. Jadi stres itu apa? Tidak tahu lah. Morning blue kalau orang pakai kita tidak tahu. Dia saja tahu. Macam itulah. Kemudian jasmani, karena luka batin disimpan dari kecil sampai besar. Kalau kena penyakit pun sama saja. Tidak ada perubahan. Jaga saja, dokter cakap. Saya kasih obat kau sama saja. Tidak ada sama. Kita cuma itulah sama kau darah tinggi, makan obat darah tinggi. Kalau
darahnya tinggi lagi, tambah dosnya. Macam itu. Oke, nah kemudian jasmani wajah keras. Wajah keras artinya macam akulah serius. Ada kawanku kerja, dia dulu sama akulah, kemudian dia kena pindah ke bagian statistik namanya. Jadi pindah sana, dari mula kerja sudah ya macam itulah, bersendirian. Ya mesti makan obat tidur. Asal orang jumpa ke dia, dalam katakan sana biliknya, jumpa ada di sana ada. Apa baunya apa? Bagus, kau jangan masuk. Jangan masuk, tunggu. Pasal apa? Kalau kau masuk, dia cek. Kenapa ya nih? Cuman ini, tidak ada apa buat kan? Tidak ada apa cek kan? Coba tahu orang tua macam kita dikena cakap cuma tu, dia muda. Sudah saya pernah jumpa lah masuk sore mana aku mudi aku sore ini tadi. Kenapa sebenarnya? Nah aku nih busy body. Kenapa sebenarnya? Panjang kisahnya nih sebenarnya. Aku mulanya tuh tahu anak-anakan buat 9 tahun umurnya. Iya serapat sama aku anak-anak untuk 9 tahun. Atu saja anak abang yang satu anak angkatnya eksiden mati. Jadi start aku asal ku ingat ia atu saja sampai sekarang ini luka batin. Tapi orang sebalalah baiklah kita ini datang ada kumpul cuman nih kita ada mengadakan penyembuhan. Iya, durang mana ada? Itu masalahnya. Soalnya kapak saya. Apa ciri-ciri orang yang luka batin? Sulit bergaul. Kadang-kadang kalau kami bergaul, pengalaman aku lah sekian dari dulu. Cerita seorang suka joking baipun Dia serius. Kalau dangam dia marah. Keluar dari kumpulan kami. Jadi kami tanya, kenapa ya? Sudah biasa kami tidak dulu ya. Sulit bergaul. Macam ku cakap tadi, ia tidak akan mengajak kau bercakap, tapi kau mesti mengajak ke dia baru. Atau kalau tidak, ia sendiri saja, minum sendiri. Macam orang ada kawan lah, oke. Seterusnya mudah tersinggung. Kalau bercakap aneh, kadang kita cakap baik itu dia tersinggung. Ada teman kami kerja, dari awal kau datang menyindir kah? Marah tuh bukannya main-main, marah. Menyindir kah? Luka batin. Rendah diri ada dua macam. Satu untuk baik. Yang saya cakap ini luka batin negatif. Luka batin negatif. Macam mana luka batinnya yang negatif ini ialah ya dari kecil sudah tersiksa ini. Dia kecakatannya, apa doa aku ini tidak setara dengan kamu. Tidaklah. Ya merendahkan diri. Ia tidak berkawan sama orang tadi karena rasanya ia tidak setara dengan kita. Karena ia dari kecil sudah ditekan. Macam itu. Jadi negatif. Payah orang tanpa rendah diri dibagi tugas apapun tidak ada. Kamu sajalah, aku tidak dapat. Kemudian mudah putus asa, sama aja tuh, mudah putus asa. Macam mana? Kalau kita puji Tuhan, ya, tidak, berdiri saja. Bila kita sama ada di mana, di rumah kah, untuk mengadakan sekolah kah, apa saja proyek, kalau orang kerja lah, dia mesti bilangan. Kalau ya tidak dapat, aku tidak dapat Nah kamu sajalah, aku tidak dapat.
Dapat kau ambil barang sana tuh, kung dapat, kau sendiri lah ambil. Karena kau kena marah. Tolong kau boleh bawa barang itu sendiri, kau sendiri ambil. Tapi kalau suruh kita, boleh ambil kau, boleh. Luka batin. Perkataan sering tajam. Kadang-kadang kalau bercakap sama ke dia, mungkin orang yang kes pertama tadi bininya, kalau bercakap ke nenek-nenek sama serupa saja minum pakai apa dan sebagainya, bila bercakap itu terus kita pun tersinggung. Tiba-tiba macam itu, luka batin. Suka bersungut-sungut. Ini membuat kerajaan aku saja deh. Banyak dusun puji-puji galate. Seperti aku. Asal memuji aku tidak lain. Aku saja. Kamu senang-senang. Aku susah-susah. Bersungut-sungut membuat kerajaan. Ada orang suka membuat kerja yang enjoy. Yang datu. Ia akan bercakap. Kalau belum itu nanti. Ia akan nyoba. Kemudian senang melihat kesalahan orang lain. Kalau orang itu salah, jadi orang kita saya nutup, iya kak, wah, coba aja nih. Bagus. Memang badannya, ya cuma itu badan. Dia suka. Kalau bercerita ya berjaya, saya berjaya. Enggak. Ya kalau melakukan kesalahan. Cuman dia sudah sama pulis. Wah, coba nyamannya. Sulit mengampuni. Kalau mengampuni, ya puji Tuhan saya mengampuni. Bohong. Dia tidak dapat mengampuni. Ingatanku aku masih tidak dapat lupakan. Tidak berlaku mengandung ke dia. Artinya belum mengampuni. Masyarakat menggunakan cerita lama, liriknya pun lama. Kalau diulang lagi, silap kau pada makan. Luka batin. Luka batin seorang boleh terjadi di sepanjang perjalanan hidup. Luka batin sering terjadi pada anak-anak dan boleh terjadi pada orang dewasa serta yang sudah berkawin. Tidak heranlah pasangan suami istri macam cerita tadi menutup luka batinnya dengan hidup bersendiwara, pura-pura, kelihatan rukun tapi menyimpan luka batin yang mendalam, parah. Maksud saya tuh anak-anak tuh sudah biasa dari kecil kan, tapi yang orang tua, orang dewasa ini kadang luka batinnya tidak serius waktu kita masih kecil dulu karena kita tidak dapat orang ini defend kita sendiri, tidak dapat menjaga diri kita sendiri. Kita dewasa senang kalau kita rasa orang itu marah kita diam saja, kita lari kan. Karena anak tidak ada, di mana yang mau lari? Sebab itu orang cukup menderita dibandingkan kita. Kita kadang luka batin. Misalnya kita jumpa bos kita, supervisor kita, marah. Jadi kita luka sakit hati. Diam sajalah. Tapi kalau anak-anak yang kecil bagaimana? Jadi penyebab luka batin kita mulakan dari kecil. Luka batin dari dalam kandungan ibu kita waktu kecil. Kita mulakan di sana. Kalau untuk mencari penyebab luka batin dari mula di dalam kandungan ibu kita. Waktu bayi di dalam kandungan keguguran, digugurkan mati waktu dilahirkan, artinya mati dalam kandungan lah. Selalunya kanak-kanak ini kita tidak tahu lah, tapi yang pasti ibunya
Kalau yang mengandung lagi, dia akan takut kejadian itu akan berulang balik. Kita lupakan itu dulu. Nomor dua, perlu jemaat kasih Yesus. Ini kita lupakan dulu. Ini kisahnya begini. Kalau anak kuburan, katakan baru sebulan, dia ada sudah macam darah, kita simpan, jangan dikubur dulu. Jumpa padre, bagi nama anak itu. Padre mau nama, kita tidak tahu laki-laki kah perempuan, kita bagi nama, kemudian bagi tahu padre akan blessing, baru kita kubur. Itu untuk pengetahuan saja. Bagaimana anak dalam kandungan itu tahu apa terjadi pada ibunya, di luar ibunya, mengikut cerita dalam kitab Lukas ini ya. Bagaimana di sana ceritanya bagaimana Maria, Bonda Maria melawat Elizabeth, sepupunya. Lebih kurang 1 hari berjalanlah menuju ke rumah Elizabeth. Pasal dia tahu beritanya Elizabeth mengandung 6 bulan. Jadi ia melawat sepupunya. Oke, sudah sampai di rumah. Katuk-katuk Maria. Shalom, shalom Elizabeth, shalom. Lalu Elizabeth buka. Oh, shalom Maria, penuh rahmat. Tuhan bersertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Macam itu saja. Apabila Elizabeth bercakap jatuh, kandungannya terajang-terajang. Anak itu bukan saja ia tahu shalom itu cerita baik, sehingga dia gembira di dalam perut kandungan ibunya, dia terajang-terajang. Oke. Nah dari sana kita tahu nomor 2, tubuh rohani baik merasa sama ada ibu gembira, sedih, stres, marah. Jadi anak dalam kandungan ibu itu ia tahu sama ada mamanya marah kah, mamanya stres kah, mamanya gembira kah, ia tahu. Ia ada kalau kita siapa orang lama seminar dulu masa zaman Stewart Sain kan, ia recording apa yang dibuat oleh ibunya waktu dalam kandungan. Dia tidak pada cakap, tapi ia ada batin sehingga ia recording apa yang terjadi di luar dan pada ibunya. Jadi merasa kata-kata sayang atau kasar dari suami kah, dari bapaknya, kata-kata cacian dari mertua, ipar dan sebagainya. Anak itu tuh merasa, bayangkan sial anak-anaknya, kata kita mengandung, sial anak-anak, papa mau nak peduli kau itu ani sial, tantu kau mati. Apa anak itu dengar, mama tidak sayang aku. Mertua marah, kau bukan kesukaanku, kalau anakku saja tuh yang paling ngambil kau nih, anak bodoh, perempuan bodoh. Kami turunan kami nak mau macam kau nih. Anak dalam kandungan itu paham yang mamanya itu ditolak oleh mertuanya. Dia paham, dia menderita, mendengar, sedih. Sama saja macam lakinya mengandung bininya yang mengandung perempuan inisial. Sama juga kalau laki-laki itu ada skandal sama perempuan lain, bininya sedih, anak itu pun sedih. Ia juga merasa penolakan, mau digugurkan. Ini cuman nih kita 3 sudah anak laki-laki nih. Aku mau banyak nih susah, kita apa aja gaji berapa sih ya, duit cukup nih kalau kita pelihara nanti. Sekolah lagi, anik lagi. Ini ya dokter baru baru berisi. Kalau cuma tuh kemiri kita nih kali.
gugur berdemiri. Anak itu dengar, bapak sama mama berunding mau membuang ya, menggugurkan. Ya tahu, ya ada perasaan, cuma tidak pandai cakap. Nomor 2, jantina. Anak sudah 5 laki-laki, jadi berisi ketian kanan. Baik kita harap juga anak perempuan. Sekali ia lahir laki-laki lagi, sebenarnya ia sudah tahu ia tidak karena sukai, karena ia laki-laki. Kalau sebenarnya bapak mamanya mau perempuan, anak laki-laki. Jadi apabila cuma itu kadang-kadang bagi diangkat karena orang lagi lah, bagi orang-orang saja serupa macam menggugurkan tadi. Ia tahu, ia dengar bapak mamanya berunding kalau ia lahir nanti bagi anak aku ini kepada siapa? Mau diserahkan kepada seseorang. Ia tahu yang ia akan diserahkan kepada orang lain. Jadi apa terjadi? Merasa tidak dikasihi, ia rasa tidak berguna, depresif lah, menarik diri, marah. Apabila sudah kalau kira lahir sudah besar sikit, ia punya kecenderungan itu ia tidak seperti anak lainnya, diam saja. Kadang-kadang kalau kau cakap marah, ya lain macam, dia mau bunuh diri. Orang sebenarnya kalau yang besar itu waktu luka batin semasa dalam kandungan ibu. Lihat muka dorang sama, ibunya serius, anaknya coba lihat. Ya rasa apa pesan mamanya. Oke, menderita. Mamanya mana tuh? Balik dari kampung. Apakah yang tidak dapat buat apa-apa yang kecil, tangannya tidak untuk menolong mamanya tidak dapat. Cuma bola saja coba lihat. Karena paham apa rasa mama. Waktu dilahirkan, pernah kamu mendengarkah anak baru lahir ketawa? Tidak ada ketawa kan? Anak lahir wah. Ia tahu waktu-waktu yang akan dilaluinya itu susah. Di dalam hidup selalu sulit. Oke. Nomor 2, apabila dilahirkan, ia tahu kadang-kadang bila dilahirkan bukan kepala dulu, kaki, ya susah. Jadi ya cemas, belum keluar lagi, masalah, ada kesulitan beranak, ya cemas. Jadi apabila ia lahir, dia terasa begini. Terima kasih mama, Anak macam itu lalu ya rapat sama mamanya, karena ia susah dulu kan, ia bautang budi, selalu rapat sama mamanya. Ya bautang budi, ia sangat sayang pada mamanya, karena ia tahu mamanya menderita melahirkan dia. Nomor 3, bayi yang dianak angkatkan bermasalah, minta perhatian, selalu merasa tidak dikasihi. Anak yang diangkat, ya tahu, jangan kita pura-pura tahu, ya tahu, ya tidak dikasihi. Anak sendiri selalu dia pegang-pegang, asal datang pegang-pegang. Kalau anak itu jarang dipegang dari kecil lah, coba kamu lihat sudah ya, itu lari.
kasih pacar orang. Yang minta perhatian, Mbak. Yang minta perhatian, yang mau dipeluk, disayangi, Mbak. Tapi ia tidak disayangi. Karena apa? Bukan anak darah daging. Jadi cuma bagi makan, kalau sakit kasih obat, kasih sekolah dan sebagainya. Kasih sayang itu tidak 100%. Kalau anak angkat itu macam selalu dipeluk, puji Tuhan, ia akan berkembang dengan baiknya. Kadang-kadang ia sayang pada bapak mamanya karena yang disayangi. Oke, serupa saja macam anak tiri. Begitu tuh, bila anak tiri ya, semua tuh kalau katakan ada roti, anak benar, anaknya sendiri ya bagilah nanti. Ya kalau ada lebih-lebihnya saja, yang ada lebih baru kasih ya. Kalau ada, jadi ya dia doang adik-beradik, ya anak tiri, ya dari jauh saja melihat. Kalau ada kena bagi, baru yang dia, kalau tidak, dia diam. Ia paham. Dulu pernah mungkin dia buat macam jurang karena tampar. Mungkin pernah kena bagi cakap, kau jurang dulu, baru kau. Dia diam. Baru dia tahu macam itu. Luka batin. Premature, lahir premature itu tidak cukup bulan, kurang mendiri. Mendiri artinya ia tidak dapat berdiri di kaki sendiri, ia tidak dapat buat. Aku tidak dapat buat, Pak. Kita buat. Anak macam itu tidak dapat. Suruh baca kalau ya di sekolah dia dapat kawan-kawan tolong dia. Kelakuan anak-anak kan umur 16 tahun sudah, tapi masih kanak-kanak. Kita pun pikir, kenapa ya nih? Apabila kita belajar, kita paham kan? Oh, paham lah nih. Selalu bergantung kepada orang lain. Ia dapat buat, lalu orang lain. Kalau ada orang lain baru buat. Enggak. Spoil child. Spoil child. Sudah lahir, luka batin semasa kanak-kanak. Ya sudah lahir, sewaktu yang kanak-kanak. Dititip pada orang lain, misalnya nenek. Kalau batin titip, kami ke kucingnya, kami ke kucing kira 2 minggu. Biar anak saya nih, ada muak, kau jaga. Umur baru 8 bulan. Kiranya lah. Lalu tinggalkan. Cerita orang tua, anak-anak itu ya tahu mamanya ada kan ada dari bau tubuh kita, baju kita ya tahu. Wah, ini bukan mama ini pun datang tapi ya tahu orang asing. Ya rasa macam anak kena buang enggak. Ataupun diasuh oleh pembantu. Kalau pembantu baik, dia rasa itu mamanya. Kalau enggak, membantu. Kalau enggak ada, susah terbalik tuh ada kata. Oke. Nah, zaman kanak-kanaknya ya diantar ke sekolah. Kita saja kadang-kadang tidak paham apa pesan anak. Bila anak itu first time yang pergi sekolah, ya takut tuh, dipegang ya bukit seluarmu. Aku udah mau. Sini kau saya soal. Dia tak kenal siapa, tak kenal. Dia takut tuh, itu sebagai mencemaskan bagi dia, pasal dia keluar daripada lingkungan keluarganya di rumah. Oke? Kemudian orang tua selalu strict. Putih. Semua serba tidak boleh. Jadi anak itu tertekan juga. Dia tahu
semua dadaya ya rasanya ndak baik ya nih, aku nih ndak baik. Nah, cuma itulah yang cakap itu orang, aku nih ndak baik, aku ndak baik. Kemudian penghinaan, kematian salah seorang orang tuanya dan lain-lain lagi. Ada anak umur katakanlah 5 tahun kah, 3 tahun kah, ya selalu kalau ada bapaknya kan sikut di belakang bapaknya, main-main. Lama-lama bapaknya hilang. Mana bapak? Bapak mau bini baru lagi. Udah ada balik lagi. Atau bapaknya meninggal. Tidak ada. Ada anak-anakan bapaknya meninggal. Jadi waktu aku menunuk kayu, lalu dia datang, "Uncle, apa buat?" Ini aku menunuk. "Uncle, aku dulu jumpa kau di sana tuh." "Di mana?" "Tuh dekat pohon kayu itu, pasal masa bapakku, kami bapak cari mangga, Uncle di sana." "Oh ya, benar. Bapakku mana ada lagi. Bapakku sudah ke surga. Aku tahu yang sebenarnya bapaknya meninggal." "Oh macam itu, baguslah." Gitu. Nanti nanti jumpa di sana nanti ya enjoy sana kan. Kalau kita tidak pandai cakap ya sedih atau dia tidak tahu. Cuma bapaknya meninggal tadi yang mula-mula ya terganggu. Anak yang satu diberi perhatian lebih dari yang lain, dibizakan anak. Macam mana? Kita banyak anak kan, kadang-kadang ada kecenderungan ibu anak-anak saya di perhatiannya baik, yang lain enggak. Ya ada dibizakan, enggak pelak ketara. Tapi anak tahu tuh, yang enggak berapa, mama enggak berapa ambil berat sama aku. Ya. Si Anu tuh. Jadi durang kadang-kadang kalau ramai adik-beradik, dia terongkok lagi tuh. Agak ambil barang, semua berlari ke sana. Pasal dia mau menunjukkan mamanya muji nanti kan. Tapi mamanya lalu memuji yang satu saja. Itu masalah aja. Yang lainnya itu lupa batin karena rasa tidak disiangi. Kemudian dibizakan dan bersaing itu sudah tadi. Ada juga anak yang kalau rapat dengan ibu atau bapak, salah satu meninggal dunia, ia merasa kehilangan yang mendalam. Sudah saya cerita tadi kan. Masa kanak-kanaknya dikasari, didera, diteriaki, dimaki, bodoh, pandoi, sial, babi, anjing. Kemudian sana memukul, menampar, tendang, diikat, tidak diberi makan. Saya sudah sharing di Bandar dulu. Aku ada orang kenal, aku tidak begitu nama lah. Dia ini anak bapak bersama mama tiri, adik tiri lahir. Lalu si bapak kawin lagi, kawin lagi, sama itu tidak kawin. Jadi itu anak laki-laki itu harus ikut bapaknya, pasal yang mama tidak mau, pasal tidak sanggup memelihara. Lalu bapak bawalah sama bini baru. Di sana yang saya tahu lah, waktu umurnya 9 tahun tangannya bermazal, Pak. Kenapa? Di kampung yang dia selalu mesti jaga padi. Pukul 6 nanti dia harus balik angkat air dan pergi. Masa zaman itu tidak ada paip, Pak. Tidak ada paip, mau pergi angkat 9 tahun. Tadi dari padi, kemudian ambil air untuk di rumah, untuk adik-adik dan sebagainya, mandi di sana. Kemudian kayu api sediakan untuk mama tiri masak. Satu hari mungkin mama tiri itu panas hati kalilah. Dia cipta satu cerita. Bapak marah, kain anak ketua angkat kayu api.
Ambil dia kayu api, ya pukul sampai patah tangan. 9 tahun patah. Sudah patah, jiran di sebelah undangan teriak-teriak, nggak tahan hati lah, nggak tahan hati. Jiran keluar, sudah. Anak itu dibawa hospital lah. Bukan bapaknya tidak sayang, bapaknya sayang dia, tapi dengar cakap bini kan, dia panas hati. Bukan dia marah anak itu, dia marah bininya Pak, yang badannya. Jadi ya tunjukkan arah anak itu. Tidak ya pukul bini, tapi arah anak itu sampai patah. Anak itu minta ampun Pak, ampun. Sampai ya macam tidak berteriak lagi. Belum pingsan, tapi tidak berteriak lagi. Lalu yang ke hospital lah. Bapak sedih. Derajat 6, ya sudah badannya besar. Bapak cakap, bapaknya bekas askar lah. Bapak cakap, kau masuk askar. Umur 17 tahun lebih kali. Yang tua baru derajat 6. Kasihan lah. Masuk askar. Kemudian sudah masuk askar, dia kawin sama orang ya di mana. Tidak dia balik lagi. Bapaknya selalu bagi kawan, suruh ya balik, mana dia balik, aku macam rindu. Dia tidak balik lagi. Simpan di dalam hatinya. Oke. Case nomor 2, kawan, dia dari Sibu. Waktu umurnya lebih kurang 10 tahun, ada hubungan, bapaknya kerja dari Mirik, saya pindikan sedang. Sekali ada hubungan, bapaknya datang ke rumah durang. Masa sekian lama bapaknya balik, jadi nini sambut. Ada barang dibagi, tandanya kalau barang itu bagi artinya syarat. Adakah ada di bandar itu? Artinya kayak begitu tanda nini cakap itu tanda durang berpisah lah. Jadi sudah ya umur cuma itu ya sedih lah. Jadi mamanya bila tahu ya berpisah, mamanya paksa cari kerja. Dia harus pikir, Bapak meninggalkan kami ya, Bapak meninggalkan kami. Baik, Bapak meninggalkan kami. Umur 17 tahun lebih yang ke Miri kerja sana. Jadi ada orang di Miri cerita, ada bapak mau Pak, kami jumpa Pak. Dia begini lagi, dia ada anak. Oh, oke. Ya, nanti aku ingat untuk bapak. Dia mau balas dendam. 18 tahun, dia ikut angkelnya ya ke bandar. Ya kerja di bandar lah. Sudah kerja di bandar, ya jumpa saya. Brother, saya mau masuk Kristen. Oh boleh. Saya ajar. Sudah baptis, dia berpikir dia punya project ini. Project mau balas dendam pada bapaknya. Lalu dia balik ke Miri. Balik ke Miri, dia dapat cuti. Dia mau kaulu pasal mau jumpa bapaknya. Bukan untuk menumbuk, karena badannya besar ya kuat, tapi ya macam mau jumpa saja sekian lama. Waktu sudah kan sampai tempat tuh, sudah ia tahu tempat tuh, orang kasih cerita lah. Jadi tidak. Mana dapat apa? Bot sudah berjalan kan? Jadilah. Sampai sana bapaknya sudah tahu yang ia nih akan datang. Anakmu sama binimu dulu akan datang jumpa kau. Bapaknya sudah tua. Oke. Bila datang. Ya kalau anak tidak jadi mau balas dendam. Menangis orang. Bapak silap. Paham? Anak luka batin tadi sembuh batinnya karena dia dapat bapaknya minta ampun, dia minta ampun, selesai. Itu kita buat petang nanti.
dipermalukan, dihina setiap kali melakukan kesilapan. Itu bah itu buat itu ini salah pandai kau tidak pandai dapat tidak dengar kah? Macam itu. Kalau kata-kata waktu kecil tu kalau kata-kata tidak langsung didengar oleh anak boleh mengakibatkan luka batin, apalagi kata-kata kasar itu langsung ke telinganya. Diam-diam anak ini menyimpan luka batin. Kadang-kadang kita berkelahi laki bini berkelahi, anak dalam bilik secara tidak langsung dia dengar. Anak kau aneh macam itulah. Itu sudah luka batin. Apalagi anak itu depan kita bercakap, paloi kau, palu adik, luka batin. Di anak yang tertua diberi istimewa di dalam keluarga. Adik-adik yang lain rasa tidak adil lalu menyimpan luka batin. Ada terjadi juga. Oke kau anak kamu adik-beradik ini abang ini jadi tanah ini nama iya tuh nama iya jadi kamu nanti lah apa kamu bagilah. Sudah sekian besar yang adik-adik ini molon, abang minta bagi tanah. Macam mana bagi tanah, anakku lagi janji dulu tuh cancel. Itu urusan bapaknya dulu yang bagi cuma tuh. Jadi anak yang lainnya menderita, struggle mencari duit. Ya free, saya tidak ada apa-apa. Ya mereka semua struggle untuk mencari duit, kembali tanah untuk rumah. Luka batin lah. Diam saja karena adik-beradik diam, tapi di dalam disimpan dalam hati menderita. Ada juga, selalu kadang-kadang ada orang melayani anaknya laki-laki. Anaknya perempuan, tidak. Pasal ada laki-laki itu tempatnya bergantung kali dulu, anak perempuan tidak. Jangan buat. Anak perempuan pun boleh buat, yang laki-laki boleh buat sekarang ini. Boleh jaga mama pak, jaga bapak, bandingkan anak laki-laki. Kalau dulu anak laki-laki dong bagi kau ada ini. Anak perempuan kau tidak ada apa-apa tuh, kau ikut laki nanti. Anak perempuan itu menderita, sedih. Ia tidak, haknya tidak serata macam abangnya. Luka batin. Karena tidak adil kan. Ini diceritakan tadi. Dan gambar ini macam mana anak itu enjoy sama bapaknya. Ada beberapa perkara terjadi. Yang laki-laki ini, yang bapak ini mungkin itu kalau ia meninggal, anak itu terasa kehilangan. Atau kalau bapaknya kawin lagi, anak yang kecil macam ini akan terasa kehilangan. Lainlah kalau anak itu besar, dia anak kecil macam ini, dia terasa tuh pasal dia rapat sama bapaknya. Itu terjadi luka batin. Begitu juga anak, mamanya meninggal. Tiap pagi mamanya sebelum pergi sekolah ya buat susu, roti untuk anak itu, kemudian dia gosok kepala. Kalau mamanya mati, perkara dibuat oleh mamanya tidak ada lagi. Itu dikenangnya. Asal bangun pagi itu dia selalu mama panggil namanya, tidak ada, kosong. Tiap bangun pagi mamanya sediakan nanti tidak ada atas meja. Bapaknya terpaksa, bapaknya akhir tidak mengikut apa yang mamanya buat dulu, tidak sama. Apabila berjumpa ia pergi ke kuburan di bawah bapak, tidak. Luka batin.
luka batin setelah remaja dan dewasa. Tadi dari dalam kandungan, zaman kanak-kanak, dan ini sekarang sudah luka batin setelah remaja, belasan tahun dan 20-an macam itulah. Boleh terjadi kawan sebaya membuli, dipermalukan di hadapan kawan-kawan. Kadang-kadang kalau di sekolah kampung, saya ingat dulu, saya sekolah kampung dulu kan. Anak sekolah kampung dia punya baju kuning-kuning walaupun putih, warna putih asalnya, tapi warnanya sudah berubah karena air telaga itu kan bukannya jernih. Jadi kuning-kuning. Jadi ada anak yang mampu itu ini kan dia tunjukkan. Wih, baju kau lain colornya karena bule. Coba lihat bajunya Kadang-kadang di kampung kadang orang pergi sekolah pakai selipar. Bukan ada duit, mana ada kadai di kampung zaman dulu lah. Jadi karena bule, oh ya pakai selipar kita pakai kasut toh. Baik selipar kalau pakai ayam. Karena bule, jadi ya rasa terhina lah. Oke, dipermalukan. Di sekolah dipermalukan oleh guru lagi. Berdiri depan cemene, tengok luarnya. Aku pernah melihat dulu zaman sekolah. Kalau kau banyak salah, dipermalukan gitu. Sini kau. Nah, tengok ya, membuat kira-kira. Nah, tengok. Dipermalukan. Apabila sedang remaja, orang bercinta-cinta, kadang-kadang ada fitnah itu kau berguna sama ke dia. Iya tuh, mukanya pesakit tuh. Ya difitnah oleh kawan-kawan, jadi supaya girlfriendnya meninggalkan ke dia lah. Jadi ia pun tersinggung, dia luka batin. Kecewa putus cinta. Tidak payah diterangkan, mungkin mana tahu ada di antara kamu pernah merasa cinta, mungkin pernah. Apa rasanya? Diperkosa oleh ahli keluarga terdekat, sekali, dua kali. Banyak kisah ni. Aku ingat Bishop dulu cerita sama aku, padri-padri di negeri jiran bercerita aku ada berada di mana. Masa aku di sana, kalau dorang mabuk, percaya kau kadang-kadang anak sendiri di rumah dorang. Iya kau Bishop. Kesian lihat ke dorang bila lahirkan dorang pas anak itu kepada ada tempat lah jagaan. Tidak ada bapa dan mama lah. Dorang hidup sendiri sama sister. Cuma itu. Rumahnya orang yang kena bulan ini menderita lah. Tiap kali katakan lihat kejadian itu, katakanlah musim ribut. Tiap kali ribut ia akan susah hati karena ia kenang ia kena perkosa waktu hujan lebat. Jadi tiap kali hujan lebat dia selalu takut karena menderita hal itu. Dibesarkan oleh orang lain yang bukan orang tuanya. Lebih kurang apa yang cerita saya tadi lah. Dia rasa tidak digunai. Ada orang dari Damit di kampung lain lah, dijaga oleh nininya. Bapaknya di bandar karena kerja. Bapaknya jarang melawat, jadi anak ini paham. Tapi yang menyimpan hati, kenapa di beradinya lain itu di bawah bapak, kenapa aku di bawahnya? Sampai umur 12 tahun sendiri membuat IC. Sekolah ya dapat pelajaran, ya dapat scholarship, ya sendiri. Kalau mau menyain mesti turun ke bandar, suruh bapak sain.
Itu saja bapaknya buat. Lepas itu ada. Lepas itu ya berbini beranak ya ada kira besar gajilah. Tapi tiap kali bapaknya datang ya tidak jumpa, tidak mau jumpa. Bapaknya datang tidak mau jumpa, beret jalan tidak mau jumpa. Sampai sekarang ini luka batin. Luka batin setelah berumah tangga. Kalau masa bercinta itu, kalau kan jumpa girlfriend melihat jam atau karena belum lagi jangkanya berjumpa sudah sabar lagi menunggu zamannya berpusing. Tapi sudah kawin lain. Oh, lambat. Oke. Rina, wanita boleh mengidap luka batin setelah berkeluarga karena si suami kasar, kadang-kadang menampar dan memukul. Ada aja cuma tuh. Ada kan? Mana orang menyaut tuh kan? Takut. Takut. Ya coba tuh. Ada. Ada. Kemudian suami atau istri ada skandal. Kadang-kadang laki-laki, kadang bini 2 kali 5 ada skandal. Oke. Berkawin lagi, mungkin ini kita mungkin tidak ada dalam lista kali. Mungkin ada juga, kita tidak tahu lah. Sudah pun ada bini, ada lagi. Oke. Masalah dengan mertua, campur tangan hal mertua. Aku saja tidak ada pernah mengalami barang macam ni. Suami toko tu baik, sampai mati meninggal. Tidak baik, lebih baik. Tapi ada orang tidak senasib macam aku atau kana. Ada kan? Yang kesian bini-bini lah, yang kesian bini-bini. Tuh. Kadang-kadang kau tidak kena peduli. Iyalah, mertua kadang sayang kepada anaknya laki-laki, tapi bininya, aduh. Kadang-kadang dinasihati campur tangan lagi hal ehwal rumah tangga kita ini tuh. Ada terjadi kan toh? Oke. Dikuncilkan oleh keluarga sendiri atau keluarga mertua. Kadang-kadang kita laki-laki mungkin keluarga perempuan itu sebenarnya tidak suka kita ini Pak. Tapi karena cinta kita kawinlah. Jadi orang malas campur tangan. Tapi ada gaya orang membalas. Kira kumpul-kumpul orang tidak peduli kau Pak. Ada tuh kau duduk sendiri lah. Cakap lagi sekejap sama tu Pak. Tapi orang tidak peduli. Serupa aja perempuan sama aja keluarga laki-laki itu tidak mau. Sepatutnya kau dulu kawin sama saya. No. Tapi kau kawin sama saya ni, kau dah tahu kah ya ni orang ni? Kadang-kadang manusia macam tu Pak. Lihat perkara macam ni sedih juga kan. Jadi yang menderita tu ya simpan dalam hati, luka batin lah tu. Dulu ada aku dengar cerita itu dari orang lain, cerita aku sambil kami minum. Kadang-kadang laki-laki ni yang mau bininya sediakan cemeni, tapi lakinya tidak ada pernah bagian. Macam mana ya dapat jadi kan coklat tu sama lah tu waktu betul tu dia mau kek mana kek sana tidak ada duit, tidak ada yang kasih Pak. Jadi siapa yang jadi kanano bodoh punya bini. Jadi bini diam saja, menderitalah. Karena tidak melawan, kalau melawan lagi teruk lagi. Itulah yang saya cakap tadi itu, sepanjang hidup kita menderita kalau tidak diubah. Begitu saja itulah. Kalau bercakap sama orang lain, bininya akan lihat lagi. Kadang-kadang karang
Apa kau cakap sama ia tadi? Apa kau cakap sama ia tadi? Pernah aku dulu melihat orang berdarah-darah mukanya. Tanya kok kenapa binimu berdarah tuh? Tidak ada macam terjatuh. Sekali ada orang bisik sama aku, ini jadi aku diam sajalah. Ada aku lihat. Mau disembuhkan toh kamu? Mau coba-coba? Sana nomor 1, asal mau. Kalau mau tidak ada apa-apa. Kalau kiranya disikut saja beban itulah, bawa sana sini kemari. Nomor 2 mesti beriman. Orang beriman itu maksudnya aku percaya Tuhan menolong aku. Aku percaya Tuhan itu ada kasih. Aku percaya Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan akan menerima aku karena kalau aku bertobat. Aku akan menerima pengampunan seperti semalam itu. Kalau aku mengampuni orang yang mendera aku itu. Orang yang menyebab aku luka batin, aku ampuni. Susah. Pasal sudah sebati sama hidup kita kan. Ada kawan aku cerita itu, karena laki-laki dia tidak menangis lah, tapi matanya berkaca-kaca, yang menceritakan nasibnya. Jadi kalau kita sudah belajar ini, mungkin ada orang juga seumpama itu, kita tolong orang lah. Dari pelajaran ini, dari kandungan itu macam mana kita dapat mengesan orang itu menderita karena ini. Oke. Kemudian yang keempat, menerima diri. Kita menerima diri kita, maksudnya kita menerima aku ini luka batin. Aku dilukai oleh bapakku, di mana aku ditampar oleh bapakku masa aku menunggu padi waktu pagi di sana. Aku baru balik dari sekolah menuju ke rumah padi. Aku ditampar bapak karena aneh. Ya ingat tuh. Sebab itu karang dibongkar balik, diingat. Sebab itu kami akan memasang lagu-lagu doa pada waktu yang sama untuk menimbulkan balik yang 90% itu tadi di bawah alam sadar itu ditimbulkan balik. Sudah timbul, kita doakan supaya sembuh, diputuskan supaya tidak mengganggu kita lagi, supaya tidak terjadi lagi. Oke? Jadi petang karang bukan membuat orang sakit jantung apa bukan. Luka batin. Atau aku serenda. Aku ni ada kanser. Bukan atau. Ini luka batin. Luka jiwa. Oke. Jadi menerima diri. Baru kita kalau menerima paham. Oke. Jangan cakap aku, kenapa nih aku mana ada luka batin. Ada, kita tahu ada luka batin tapi tidak mengaku karena keras. Itu artinya ada masalah sedikit lah. Oke. Langkah-langkah disembuhkan luka batin ini. Jadi petang nanti kamu ingat. Timbulkan ingat. Sebab itu nanti selepas makan kah, lepas ini kah, kita lebih baik kalau kita iri hari sendiri duduk di gereja kah, kita diam-diam
sambil kita mengingat-ingatkan. Sekarang kan pukul 1 kita start tuh. Macam itulah. Kalau dulu masa kami masa seminar dulu, kami karena suruh ke gereja. Ada orang pergi chapel, terus ada orang sana dibandingkan kita cerita-cerita kan. Ada orang berondong. Nanti bila datang tiba masanya kita sedang melakukan. Waktu kita mengingatkan itu, waktu mendoakan itu, kamu ingat apa rasanya ditampar oleh Bapa tuh? Apa rasanya? Mungkin waktu itu kamu marah, saat itu kamu marah. Kami panggil Yesus berada di sana juga. Yesus ada berada di sana. Ia akan memeluk kamu secara rohani, memeluk kamu supaya jangan lepas ini jangan kamu kenang, aku ambil luka batin kamu tuh. Membantu untuk diampuni. Banyak sekarang kami ada beberapa orang kira membantu lah. Membantu maksudnya ada yang menjaga ini dan sebagainya. Kemudian mengampuni dan menerima orang yang melukai. Jadi kalau katakanlah kamu pernah dilukai oleh orang, kita bayangkan mukanya, mungkin orang itu sudah meninggal, tapi kita ingatkan mukanya itu tuh ya gimana, tapi aku ampuni, iya. Macam di Malang, ada kamu pernah beritahu siapa yang kamu benci sekali dalam hidup kamu, ada cuma itu kan, lebih kurang. Kamu tulis dengan pensil hati kamu, bukan pensil banar, pensil hati kamu. Kamu buang dalam sini kali ya, lebih kurang lah. Saya pun tidak tahu sana. Dibakar supaya kamu tidak benci lagi. Saya ada ikut seminar dulu, seminar kami lah di bandar. Aku ada ikut. Jadi aku ada orang yang paling ku benci dalam nembak kawan kerajaan paling benci. Sabut. Sekali kami jumpa di Keke. Mana yang lama Anda jumpa? Sini pulang kau nih. Kawan nih. Kami baik sudah. Tengok, saya pun menerima dia. Dulu ya, ini pasal naik pangkat mana, jadi case yang macam mana ini. Jadi ya tidak naik pangkat. Nah, jadi semacam case-nya. Jadi saya pun sebenarnya bukan apa. Saya yang berubah, dia tidak tahu apa-apa yang aku benci dia. Dia tidak tahu apa-apa, saya yang benarnya, saya berubah. Itulah kalau apa salahnya, mana nanti? Ya. Lama nanti Mbak. Boleh saya bertemu itu kan. Tapi ini ada apa? Sini kita jumpa. Saya berubah asal itu. Kemudian mencintai orang yang mengecewakan. Mungkin bapak kita, mama kita, mungkin mama kita memilih siapa dalam kita diberadik. Kita sendiri tidak berapa disayangi mama, tapi saja. Bila kita minta sesuatu dari kecil, yang itu saja, karena bagi aku tidak ada, diam saja, simpan dalam hati. Oke, nah sekarang kalau mau sembuh kita terima itu. Mungkin mama kita sudah orang Kedayan lagi, nuhun sudah, jalan sudah. Oke. Di tepi sana ada orang penyakit kusta. Kalau orang penyakit kusta kan, dia orang benci itu kalau zaman dulu. Pasal dia bidak mukanya ini, orang tidak mau ke dia. Tiap kali orang tidak peduli ke dia, dia tersinggung. Lalu ia tidak mau jumpa. Satu hari dia jumpa Yesus. Yesus, sucikan aku. Yesus sucikan dia sembuh. Dia tidak lagi rasa
luka batin lalu dia, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Dulu ya. Oke. Kemudian banyak lagi serupa saja. Perkara itu dia ada menderita, kemudian bila Yesus mengampuni dia, membersihkan segala ingatan itu, dia semuanya gembira. Oke? Kalau kamu pergi di mana saja, ada di sana tuh money changer. Ada karena yang kalau kamu ke kemana ada di Malaysia kan? Ada berapa mau tukar? Macam itulah. Nah, ini sama aja ceritanya. Sini, aku ada duit luka batin. Luka batin. Money changernya Yesus. Mau tukar sama sana tuh kesembuhan. Jadi luka batin itu kita serahkan kepada Yesus. Yesus itu cukup menderita karena kasihnya begitu besar si Allah akan dunia ini, sehingga dia memutuskan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya dia beroleh hidup yang kekal. Yesus mengasihi, sungguh pun yang menderita, ia sanggup menerima penderitaan kita, luka batin kita tuh. Lihat mukanya waktu disalib, kepalanya berduri, berdarah, tangannya kena paku. Semua itu melambangkan masalah kita dalam kehidupan kita. Kita serahkan kepadanya dan Yesus akan bagi kesembuhan itu. Sana tuh. Di dalam Yesaya 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tahu bilurnya tuh kalau orang Belanda cakap pakatnya bekas-bekas luka tuh. Macam mana Yesus menerima. Jadi itulah kita buat. Puasa teh. Nanti kita di mana saja kita yang bersalah kita, nanti di penghujung petang nanti lepas kita upacara penyembuhan itu kita ada cuci kaki. Apa artinya cuci kaki? Kalau orang Yahudi cuci kaki ini selalunya kita merendahkan diri, kita macam minta ampun ke apa, orang cuci kaki macam itu. Jadi rasanya bagi orang zaman dulu tuh bila cuci kaki tuh macam kena cop, ya sudah selesai. Macam itu, tidak timbul-timbul lagi. Macam itu kita merendahkan diri, kita menyerah diri, cuci kaki. Aku ingat dulu masa di Tembunan ada seorang, Uncle, boleh saya kau ganti proksi bapakku? Boleh gitu. Pasal kau macam bapakku, bah. Kenapa? Aku macam bapakmu. Pasal kau tidak ada rambut. Bapak aku sama macam kau nya tidak ada rambut. Oke. Saya cakap, saya kan di luar kan, cuci kaki. Boleh kalian cuci kaki, dia cuci kaki, dia selalu begini, lepas badan salin. Dia cakap begini, kamu cakap jawab. Ya sama bapaknya case ini, dia ada masalah sama bapaknya. Pak minta ampun aku Pak, ini. Tapi saya tidak merhati, itu saja dia cakap kurang bahasa dorang. Saya paham lah maksudnya itu. Oke, ya tidak Pak, saya ampuni kau. Kita berlakon proksi namanya sebagai bapak lah. Oke. Sampai sini kami doa buat doa kemuliaan. Saya buat proses ininya. Amin ya. Jadi itulah. Kamu buat macam itu juga. Masalahnya kamu sama laki kah, sama siapa kah mama? Cari siapa yang kamu mau pilih jadi bapak kamu kah? Siapa? Boleh kau jadi si nenek.
Boleh. Cuci kaki lah, ya cuci kaki lah, cakaplah. Seumpama itu bapak kamu atau mama kamu yang mendera kamu macam itu. Oke ya, paham toh? Jadi itu sudah selesai. Oke, itu saja kali. Terima kasih, puji Tuhan. Minta maaf Pak, panjang. Panjang.